Oke, selamat datang di pertemuan minggu ke-6 mata kuliah saluran transmisi. Tema kita hari ini mengenai saluran transmisi untuk bumbung gelombang atau waveguide. Di sini topiknya ada dua, persegi dan lingkaran, tapi mungkin lebih banyak dibahas yang persegi. Langsung aja kita bahas dulu definisi bumbung gelombang itu sendiri. Ya, bumbung gelombang merupakan pipa yang terbuat dari konduktor sempurna yang di dalamnya itu kosong, tapi diisi dielektrik. Artinya ada yang full diisi dielektrik, ada yang sebagian. Gelombang elektromagnetik yang menjalar di dalam bumbung gelombang itu ada dua, gelombang TE dan gelombang TM. Ya, E nya itu yang elektro, ya M yang magnetik ya. Berdasarkan penampangnya, bumbung gelombang dibagi dua, ada yang persegi dan juga ada yang lingkaran atau suka disebut juga dengan sirkular. Persegi suka disebut rektangular. Terus cara menghubungkan sumber tegangan dan arus bumbung gelombang berbeda dengan saluran transmisi pada umumnya. Pada saluran transmisi, sumber terdiri dari line dan ground, masing-masing dihubungkan dengan inner dan outer konduktor pada kabel coax. Nah, kalau pada bumbung gelombang nggak ada konduktor dalam dan nggak ada konduktor luar, dan dinding-dinding bumbungnya itu terhubung dan membentuk short circuit, sehingga tidak mungkin menghubungkan sumber ke bumbung seperti saluran transmisi yang lain. Caranya adalah dengan melumbangi dinding bumbung gelombang dan memasukkan prop kabel sumbu ke dalamnya. Cara ini disebut dengan pengeksitasian. Pada bumbung gelombang, konduktor dalam dari kabel sumbu masuk ke dalam bumbung dan konduktor luarnya dihubungkan dengan dinding bumbung gelombang. Kabel ini bertindak sebagai antena. Nah, pada ujung antena, gelombang menghambur ke segala arah dan memenuhi seluruh ruangan. Berarti banyak sekali gelombang yang keluar dari prop antena tersebut dalam bumbung pun, sehingga bisa dikatakan tak berhingga. Oleh karena itu, mode-mode ini disebut juga dengan TMN, artinya ini ya, yang tak hingga, atau TMMN, sama ya. Yang mana M dan N adalah bilangan integer yang menunjukkan banyaknya gelombang berdiri dalam arah yang normal terhadap arah jalurnya. Begitu, mode ini disebut dengan mode dominan. Mode yang tidak menjalar disebut dengan mode cut off. Mode yang diredam disebut juga dengan mode evanescent. Pada mode cut off dan evanescent, daya gelombang tidak hilang, tapi disimpan di sekitar diskontinuitas dalam bentuk energi listrik dan energi magnetik. Sifat diskontinuitas ditentukan oleh energi yang dominan. Bila energi listrik dominan daripada magnetik, maka diskontinuitasnya akan bersifat kapasitif. Kalau misalnya si energi magnet yang lebih dominan, berarti sifatnya lebih ke induktif. Itu tadi itu ya, ada TM yang magnetik ya, dia menjalar secara transversal ya. Konstanta KC disebutkan dengan gelombang cut off. Dengan impedansi gelombang dicari NO dari impedansi intrinsik, yaitu 120 pi atau 377 ohm. Kalau mode TE atau elemen listrik, dia ini kan kalau yang TM tadi transversal terhadap arah jalar, kalau ini terhadap arah propagasi. Tetapi medan magnetik yang longitudinal terhadap arah propagasi, impedansinya adalah M sama N nya itu 0 ya. Frekuensi cut off gelombang pada frekuensi TE dan mode TE10, cut off-nya itu paling kecil. Dengan demikian, frekuensi cut off pada mode gelombang dalam bumbung gelombang persegi dapat dituliskan dalam bentuk waveguide dirancang sedemikian rupa sehingga yang menjalar hanya satu mode. Pada gelombang tersebut harus mempunyai frekuensi cut off paling kecil. Pada bumbung gelombang persegi, alpha lebih besar dari B. Mode dominannya adalah si elektro yang bagian TE-nya ya. Setelah mode TE, berikutnya adalah mode TE20. Setelah mode itu baru
mode TE01 di mana A lebih besar atau sama dengan dari 2B atau A lebih kecil dari 2B. Silahkan dibaca lagi nanti ya. Nah, mode gelombang gelombang elektromagnetik dalam wavegate. Ketika pengiriman sinyal melalui satu saluran, maka medan-medan listrik dan magnet dikirimkan dari sumber ke beban. Dan setelah sampai ke beban, energi yang tersimpan dalam medan-medan berubah menjadi energi yang diinginkan, yaitu medan elektromagnetik. Perambatan energi listrik sepanjang saluran transmisi dalam bentuk medan elektromagnetik transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap perpindahannya. Tadi tipe perambatannya ada yang tipe TE, transfer elektrik, dan TM, transfer magnetik. Transfer magnetik itu seperti ini. Nah, tipe TE itu yang warna ini, yang lurus. Kalau ini yang merah yang magnetik. Ini juga sama, ini yang magnetik yang warna merah, yang warna biru yang medan listrik. Ini kalau diputar. Ada dua masalah besar yang muncul dalam saluran koaksial, yaitu redaman. Kedua masalah itu semakin memburuk pada frekuensi sinyal yang tinggi. Ya. Itu dari nah salah satu berdasarkan permasalahan yang ada di coax, ya, wavegate ini menjadi salah satu solusi terhadap redamannya coax pada frekuensi tinggi. Di dalam si bumbung gelombang atau wavegate nggak ada lagi istilah kondutor dalam, karena daya RF yang disalurkan tidak lagi berupa arus listrik, melainkan sudah gelombang elektromagnetik atau RF. Ya. Sinyal yang hendak disalurkan cukup dimasukkan ke dalam wavegate melalui port input yang terhubung ke antena dan wavegate. Sehingga fungsi antena dalam wavegate ini untuk memancarkan gelombang elektromagnetik yang selanjutnya akan dipantulkan oleh dinding-dinding wavegate, kemudian dibimbing ke tempat tujuannya. Dengan tidak adanya inner seperti yang di coax pada wavegate, maka ada keuntungan yang berlipat ganda. Pertama, dia resistansi terhadap masalah redaman yang inner, ya, penyumbang redaman paling besar dalam coax. Kedua, tidak diperlukannya lagi dielektrik untuk membuka inner, sehingga konstruksi saluran menjadi lebih sederhana. Selanjutnya, bahan dielektrik dibutuhkan hanya udara, di mana udara justru bahan elektrik yang bermutu tinggi dan sangat mudah didapatkan atau gratis. Selanjutnya, resistensi udara yang tinggi juga rugi-rugi timbulkan juga kecil. Daya rata-rata yang disalurkan lebih besar, banyak konduktor yang semakin jauh, menjadikan wavegate jadi lebih tahan terhadap tegangan tinggi atau tembus. Dengan kata lain, peak powernya makin tajam. Dengan keuntungan yang berlipat ganda ini, wavegate pantas dijadikan solusi terhadap permasalahan pada saluran coax, terhadap masalah redaman dan power handling. Tapi jangan salah, walaupun dia punya keuntungan, dia juga punya kekurangan, yaitu ujung wavegate itu harus ditutup rapat sehingga menjaga agar udara dalamnya tetap kering. Artinya butuh perawatan ekstra dan dana tambahan untuk si saluran wavegate sendiri. Kemudian, penjalaran gelombang elektromagnetik dalam wavegate pada prinsipnya sama dengan ruang terbuka. Di ruang terbuka, antena dipancarkan menyebar ke segala arah, sedangkan wavegate, penyebaran gelombang itu dibatasi oleh dinding-dinding yang terbuat dari gelombang. Nah, gelombang elektromagnetik tidak bisa menembus logam, tetapi sebaliknya malah akan dipantulkan. Nah, pantulan sempurna dari dinding wavegate ini membuat gelombang elektromagnetik seolah-olah mengalir di dalamnya. Itu oleh sebabnya saluran ini disebut juga wavegate, artinya gelombang, membimbing gelombang atau bumbung gelombang. Syarat harus dipenuhi dalam elektromagnetic wavegate adalah medan listrik dari gelombang elektromagnetik harus tegak lurus terhadap wavegate, dan yang syarat kedua adalah medan magnetik harus berbentuk lingkaran tertutup sejajar dengan dinding wavegate dan harus tegak lurus terhadap arah medan listriknya. Bisa dibaca lagi nanti ya ke bawah-bawahnya ya, secara teori-teorinya. Untuk buat medan
yaitu adalah salah satu parameter yang mempengaruhi EMI dari suatu source terhadap reseptor. Rumusnya adalah